RCP itu merupakan kepanjangan dari endoskopik retrograd choledografi gitu ya. Endoskopi itu adalah sebuah alat, sebuah teknik ya, sebuah teknik pemeriksaan yang dilakukan di bidang gastroenterologi untuk melihat saluran cerna. Jadi bisa di bagian atas kita seringkali sebut dengan upper endoskopi gitu ya, kalau bagian cerna bagian atas. Kalau bagian bawah kita sering sebutnya dengan kolonoskopi. Nah sementara kalau yang bagian seluruhan kita sebutnya cuma enteroskopi. Nah ini adalah sebuah endoskopik retrograd choledopancreografi. Jadi ada dua yang kita periksa di situ, yaitu pemeriksaan mengenai saluran empedu dan juga saluran pankreas. Itu yang diinikan. Ini merupakan sebuah teknik gabungan ya, merupakan teknik gabungan antara alat endoskopi dengan alat radiologi. Di radiologi biasanya kita akan melihat pencitraannya. Jadi kalau endoskopinya kita menggunakan alat kita, sementara pencitraannya nanti dilakukan oleh dari bagian radiologi. Itu adalah RCP. RCP itu untuk memeriksakan dua hal, yaitu choledoko, artinya dari saluran empedu. Itu adalah untuk melihat ada kelainan, misalkan kita sering sebut dengan icteric obstruktif atau adanya sumbatan pada saluran empedu. Apakah itu sumbatannya oleh tumor, apakah itu sumbatannya oleh batu. Nah ini biasanya indikasi untuk pemeriksaan RCP. Kemudian juga untuk melihat batu empedu gitu, atau pada saluran empedu. Jadi kalau ini spesifik khas, jadi artinya orang itu sudah dilakukan pemeriksaan, didapatkan batu di saluran empedu, maka kita bisa lakukan pemeriksaan seperti itu dengan menggunakan RCP. Bahkan RCP juga bisa sekaligus untuk memecahkan batu itu sendiri atau mengambil batu itu sendiri pada saluran empedu. Jadi kita bisa keluarkan. Kemudian yang lain juga untuk memeriksakan tentang keganasan di sistem biliar, di sistem hepatobiliar. Jadi kalau ada kolangiokarsinoma misalkan seperti itu, jadi ada keganasan pada saluran empedu, itu biasanya kita lakukan juga dengan menggunakan pemeriksaan RCP. Nah, kemudian ada pankreas atau dan kista pankreas, itu juga bisa dilakukan dengan melakukan penggunaan RCP. Bahkan kalau sekarang dengan ultrasonografi digabungkannya, jadi bukan dengan radiologi lagi tapi dengan ultrasonografi, itu bisa dilakukan suatu terapeutik. Jadi bisa dilakukan suatu pengambilan si cairan kista tadi, difungsi dikeluarkan ke dalam saluran cerna sehingga akhirnya si kista tadi menjadi kecil. Nah, ini biasanya. Kemudian kadang-kadang juga RCP untuk bisa melihat atau melakukan satu terapi kepada kista di duodenum yang cukup besar biasanya, atau di sekitar papila pateri. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita untuk melihat metastase tumor tadi sudah kita sebutkan, atau misalkan ada batu empedu yang mengakibatkan pankreatitis, itu juga kita biasanya pemeriksaannya harus buru-buru untuk mengeluarkan si batu tadi supaya tidak memperberat si pankreatitisnya. Nah, kemudian penyakit-penyakit yang lain adalah penyakit-penyakit pankreas, kemudian penyakit tumor saluran empedu, kemudian luka di saluran empedu atau trauma misalnya gitu. Kemudian ada disfungsi, ada kelainan-kelainan fungsi pada sphincter atau di papila paterinya, itu adalah indikasi di mana kita harus melakukan pemeriksaan secara dengan RCP. Tindakan RCP itu mirip dengan tindakan endoskopi, ya cuma bedanya alatnya dia mempunyai sinar ada di daerah samping, sehingga si dokter nanti pasiennya tadi biasanya tetap akan membuka mulutnya, kemudian alat itu masuk melalui mulut, masuk ke dalam esofagus, kemudian ke lambung, kemudian dia masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus nanti akan dilakukan suatu penglihatan terhadap si namanya tuh muara. Di situ ada muara saluran empedu yang bergabung dengan muara pankreas, namanya papila pateri. Nah, papila pateri itulah yang kemudian nanti diarahkan si kanul. Jadi ada sebuah kanul di situ. Kanul itu akan diarahkan kepada muara papila pateri. Kemudian dia masuk. Kemudian setelah masuk dia akan masuk ke arah, diarahkan kepada, misalkan kalau untuk pemeriksaan ke saluran empedu, dia akan diarahkan ke saluran empedu. Tetapi kalau dia mau memeriksakan, kalau si dokter ini mau memeriksakan ke saluran pankreas, maka diarahkannya ke arah saluran pankreas. Nah, apabila sudah masuk, diyakini bahwa alat ini akan sudah masuk ke saluran empedu, maka si dokter akan menyemprotkan kontras. Nah, disinilah kemudian peranannya radiologi. Maka kita akan mengeluarkan dengan menggunakan radiologi, akan dilihatlah namanya kolangiografinya.
akan terlihat pohon dari si saluran empedu itu tadi. Nah, dari sanalah kemudian akan dilihat apakah di situ ada kelainan, apakah ada batu, apakah ada penyumbatan akibat yang lain, desakan dan seterusnya, itu akan terlihat dengan jelas. Makanya disebutnya kemudian setelah itu barulah alat itu kalau sudah selesai, alat itu akan dimundurkan, maka di retrogradnya itu maka dia mengambilnya dengan cara retrograd seperti itu, makanya disebutnya endoskopi retrograd gitu. Jadi ini yang disebut dengan ERCP. Jadi itu caranya. Persiapan yang pertama adalah si dokter akan melihat, akan mencari apakah ada kontraindikasi atau tidak terhadap si pasien ini. Misalnya pada orang-orang yang baru terkena serangan jantung, itu biasanya tidak boleh dilakukan ERCP. Atau ada bagian-bagian tertentu, misalkan pasien ini alergi dengan zat-zat kontras tertentu, maka dia juga harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi apakah akan alergi atau tidak dengan kontras yang akan diberikan pada ERCP ini. Jadi pada dasarnya dokter akan melihat apakah orang-orang yang akan dilakukan ERCP itu tadi punya penghalang atau tidak, penghalangnya absolut atau tidak absolut, jadi itu akan dilakukan. Kemudian yang kedua, salah satunya lagi adalah yang orang itu akan ditanya apakah dia sedang, atau ibu-ibu akan ditanya apakah dia sedang hamil atau tidak sedang hamil. Nah kemudian nanti pasien juga dimintakan untuk kita menyebutkan obat-obatan apa saja yang sudah dikonsumsi atau yang sedang dikonsumsi. Kemudian pasien akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, misalkan antara 1 atau 2 hari sebelumnya, itu akan dilakukan pemeriksaan oleh si dokternya tadi untuk memastikan bahwa memang tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan ERCP. Nah, kalau mau akan dilakukan ERCP, maka seperti halnya kita melakukan endoskopi, pasien akan dianjurkan untuk berpuasa kira-kira 6 jam paling itu. Biasanya pada ERCP akan lebih lama lagi, antara 6 atau 8 jam itu akan dilakukan untuk berpuasa. Kemudian pasien ini pada ERCP, karena ERCP itu melakukannya dengan retrograd tadi, tentu akan merasa tidak nyaman pada si pasien, maka si pasiennya akan dilakukan anestesi. Jadi pasien akan dilakukan pembiusan oleh dokter anestesi. Oleh itu kegiatannya akan didampingi oleh dokter anestesi, sehingga nanti saat melakukan tindakannya akan merasa lebih aman. Nah biasanya posisi pasien pada saat melakukan ERCP itu agak sedikit tengkurap gitu ya, posisinya agak tengkurap, kemudian kepalanya dimiringkan ke daerah kanan. Nah itu akan dilakukan oleh si dokter tadi. Nah, kenapa tengkurap? Karena supaya si muara papilla pateri berada persis di atas gambar tadi di atas, sehingga si dokter akan mudah untuk melakukan pemeriksaan. Bagi yang ingin berkonsultasi dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tindakan ERCP, silahkan datang ke Poliklinik Penyakit Dalam hari Senin sampai dengan Jumat, dan kadang-kadang bisa dilakukan juga di hari Sabtu di Poli Penyakit Dalam. Salam sehat.